Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana Dacantika. Saya selaku moderator dari kelompok 11, mata kuliah Filsafat dan Logika Manusia. Kelompok 11 beranggotakan Aisyah Maharani, saya sendiri Zuliana Dacantika, Inayah Nurul Pramesti, dan yang terakhir Nur Fausia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang siapakah manusia. Baik, langsung saja saya berikan slide pertama kepada Aisyah Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menjelaskan materi debat 13, yaitu mengenai siapakah manusia. Siapakah manusia? Menurut Louis Leakey, dalam bukunya Human Being: A Philosophical Approach, manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan materi. Manusia, menurut filsuf-filsuf lain, adalah sebagai berikut. Ada Homo sapiens sebagai makhluk berbudi, animal rational, binatang yang berpikir, Homo laquen, makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran, Homo faber, makhluk yang pandai membuat alat, Zoon politikon, makhluk yang pandai bekerja sama, Homo economicus, makhluk yang ekonomis, Homo religion, makhluk yang bersifat agamis, Homo educandum, makhluk yang harus dididik, Homo educable, makhluk yang dapat dididik, Homo ladun, makhluk yang senang bermain, dan animal symbolicum, yaitu ciri sebagai titik tolak. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada al-insan, al-uns atau nasia, yaitu berarti harmonis, berupa proses kejadian seluruh manusia, berhubungan dengan dimensi mental, sifat manusia secara umum. Basyar berarti kulit kepala atau wajah tubuh tempat tumbuhnya rambut, sedangkan basyara dimensi fisik atau nabi dan manusia lainnya sama. Bani Adam berarti turunan Nabi Adam, dan Anas berarti labil atau makhluk sosial atau kelompok manusia tertentu, yaitu memiliki dimensi sosiologis. Kajian filsafat tersebut pastinya dilakukan secara empiris dengan mengungkapkan sedapat mungkin apa yang dimaksud dengan makhluk manusia dan sejauh apa bisa dipikirkannya secara rasional. Selanjutnya ada unsur-unsur hakikat manusia. Menurut Notonagoro, manusia adalah makhluk monopluralis. Artinya, manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat, yaitu atau plural, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh atau mono. Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari segi kedudukannya dan kodratnya, manusia merupakan makhluk yang monodualis, yaitu memiliki dua unsur tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Manusia terdiri dari unsur raga dan jiwa, namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Manusia juga terdiri dari unsur individual dan unsur sosial, namun juga satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada kajian manusia. Kajian-kajian inilah yang dilakukan oleh para filsuf untuk mengungkapkan siapakah manusia. Yang pertama ada materialisme. Materialisme mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh ada hanyalah suatu zat misteri berupa materi. Materi dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan volume dan segala sesuatu yang tampak. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Kaum materialistik percaya bahwa esensi semua yang ada adalah material atau fisik. Mereka juga percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat dijelaskan dengan hukum kausalitas atau sebab akibat. Materialisme ini adalah istilah dalam filsafat ontologi yang menekankan keunggulan faktor-faktor material atas spiritual dalam metafisika, teori nilai, fisiologi, epistemologi, atau penjelasan historis. Berikut adalah tokoh-tokoh materialisme. Yang pertama ada Karl Marx. Karl Marx mengatakan manusia hanya terbuka pada nilai-nilai estetik dan hakikat perbedaan manusia dengan binatang adalah menunjukkan hakikat bebas dan universal. Kedua ada Thomas Hobbes. Dalam teorinya, ia menyangkal adanya jiwa dan roh karena dua hal tersebut merupakan pancaran dari materi. Ia juga menyangkal adanya ruang lepas dari barang-barang material. Yang ketiga ada Hornby. Dalam materialisme menurutnya adalah teori atau kepercayaan bahwa yang ada hanyalah benda-benda material.
Dalam teorinya, ia tidak mengakui entitas non-material seperti roh, hantu, malaikat, serta Tuhan. Dan yang keempat ada Van der Waals. Ia menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum-hukum fisika kimiawi. Bahkan, terbentuknya manusia sangat dimungkinkan berasal dari himpunan atom-atom tertinggi. Jadi, dalam teorinya, apa yang dikatakan kesadaran, jiwa, atau roh sebenarnya hanya setumpuk fungsi kegiatan dari otak yang bersifat sangat organik materialistis. Konsep dasar materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supranatural. Filsafat materialisme memandang bahwa materi lebih dulu ada, sedangkan ide timbul setelah materi, bukan ide yang menentukan teori. Contoh, ketika seseorang melihat pohon, baru mereka memikirkan tentang pohon. Bisakah seseorang berpikir tentang pohon atau benda yang sebelumnya tidak ada? Macam-macam materialisme. Yang pertama, materialisme rasionalistik. Seluruh realitas dapat dimengerti seluruhnya berdasarkan ukuran dan bilangan. Yang kedua, materialisme mitis dan atau biologis. Peristiwa-peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Misteri itu tidak berkaitan dengan prinsip imaterial. Yang ketiga, materialisme parsial. Tidak ada karena yang dinamakan jiwa pada dasarnya hanyalah materi atau perubahan-perubahan fisik kimiawi materi. Yang keempat, materialisme dialektik. Realitas seluruhnya terdiri dari materi. Berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses material. Salah satu prinsip di materialisme dialektik adalah bahwa perubahan dalam kuantitas. Ciri-ciri materialisme dialektik mempunyai asas-asas, yaitu asas gerak, asas saling berhubungan, asas perubahan dari kuantitatif menjadi kualitatif, dan asas kontradiksi intern. Selanjutnya ada materialisme historis. Hakikat sejarah terjadi karena proses-proses ekonomis. Materialisme dialektik dan materialisme historis secara bersamaan menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang menyangkut sejarah rohani dan perkembangan manusia hanya merupakan dampak dan refleksi-refleksi aktivitas ekonomis manusia. Yang keenam, materialisme sebagai teori menyangkal realitas yang bersifat rohaniah, sedangkan materialisme metode mencoba membuat abstraksi hal-hal yang bersifat imaterial. Spiritualisme atau idealisme. Aliran spiritualisme. Di dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungan pada jiwa dan roh. Istilah ini dapat diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Kata idealis itu dapat mengandung beberapa pengertian, antara lain, seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. Orang yang melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Idealisme menekankan mind sebagai hal yang lebih dulu daripada materi. Sebenarnya, idealisme tidak mengingkari materi. Jika seseorang ingin mengetahui apakah sesungguhnya materi itu, dia harus meneliti apakah pikiran itu, apakah nilai itu, dan apakah akal budi itu. Bukannya apakah materi itu. Paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia ada karena ada unsur yang tidak terlihat yang mengandung sikap dan tindakan manusia. Manusia lebih dipandang sebagai makhluk kejiwaan atau kerohanian. Untuk menjadi manusia, maka peralatan yang digunakannya bukan semata-mata peralatan jasmaniah yang mencakup hanya peralatan panca indera, tetapi juga peralatan rohania yang mencakup akal dan budi. Justru akal dan budilah yang menentukan kualitas manusia. Jenis-jenis idealisme. 1. Idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Kedua, idealisme objektif. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Yang ketiga, idealisme personal atau personalisme, yaitu nilai-nilai perjuangan untuk menyempurnakan dirinya.
Terdapat dua tokoh dalam aliran idealisme. Yang pertama ada Fichte. Johann Gottlieb Fichte adalah filosof Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 hingga 1788. Filsafat menurut Fichte haruslah dideduksi dari satu prinsip. Ini sudah mencakupi untuk memenuhi tuntutan pemikiran, moral, bahkan seluruh kebutuhan manusia. Prinsip yang dimaksud ada di dalam etika, bukan teori, melainkan prakteklah yang menjadi pusat yang mengatur kehidupan sekitar. Kemudian tokoh yang kedua ada G.W.F. Hegel. Hegel lahir di Stuttgart, Jerman pada tanggal 17 Agustus 1770. Ayahnya adalah seorang pegawai rendah bernama Georg Ludwig Hegel dan ibunya yang tidak terkenal itu bernama Maria Magdalena. Pada usia 7 tahun, ia memasuki sekolah Latin, kemudian gimnasium. Hegel muda ini tergolong anak telmi alias telat mikir. Pada usia 18 tahun, ia memasuki Universitas Tübingen. Setelah menyelesaikan kuliah, ia menjadi seorang tutor. Selain mengajar di Jena, pada usia 41 tahun, ia menikah dengan Mary von Tucher. Karirnya selain menjadi direktur sekolah menengah, juga pernah menjadi redaktur surat kabar. Ia diangkat menjadi guru besar Heidelberg dan kemudian pindah ke Berlin hingga ia menjadi rektor Universitas Berlin pada tahun 1830. Pokok-pokok pikiran filsafat Hegel. Tema filsafat Hegel adalah ide mutlak. Oleh karena itu, semua pemikirannya tidak terlepas dari ide mutlak, baik berkenan dari sistemnya, proses dialektikanya, maupun titik awal dan titik akhir kefilsafatannya. Oleh karena itu pula lah, filsafatnya disebut filsafat idealis, suatu filsafat yang menetapkan wujud yang pertama adalah ide atau jiwa. Rasio, ide, dan roh. Hegel sangat mementingkan rasio, tentu saja karena ia seorang idealis. Yang dimaksud olehnya bukan saja rasio pada manusia perseorangan, tetapi rasio pada subjek absolut, karena Hegel juga menerima prinsip idealistik bahwa realitas seluruhnya harus disetarakan dengan suatu subjek. Dalil Hegel yang kemudian terkenal berbunyi, semua yang real bersifat rasional, dan semua yang rasional bersifat real. Maksudnya, luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Realitas seluruhnya adalah proses pemikiran atau idea yang memikirkan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, realitas seluruhnya adalah roh yang lambat laun menjadi sadar akan dirinya. Roh dalam pandangan Hegel adalah suatu yang real, konkret, kekuatan yang objektif, menjelma dalam berbagai bentuk berbagai world of spirit atau dunia roh yang menempatkan ke dalam objek-objek khusus. Di dalam kesadaran diri, roh itu merupakan esensi manusia dan juga esensi sejarah manusia. Kembalilah idea atau roh kepada diri sendiri. Dalam fase ini, mula-mula roh itu merupakan roh subjektif, kemudian roh objektif, dan akhirnya roh mutlak. Sebagai roh subjektif, roh itu mengenal dirinya dan merupakan tiga tingkatan, antropologi, fenomenologi, dan psikologi. Dalam antropologi, kenalan roh itu akan dirinya dalam penjelmaan pada alam. Dalam fenomenologi, kenalah dia akan dirinya dalam perbedaannya dengan alam. Adapun pada psikologi, roh mengenal dirinya dalam kemerdekaan terhadap alam. Mula-mula teoritis, kemudian praktis, dan akhirnya merdekalah roh itu. Maka meningkatlah kepada roh objektif. Roh objektif ini roh mutlak yang menjelma pada bentuk-bentuk kemasyarakatan manusia, hak dan hukum, kesusilaan, dan kebijakan. Roh mutlak ialah idea yang mengenal dirinya dengan sempurna. Ia merupakan sintesis dari roh subjektif dan objektif. Tak ada lagi pertentangan antara subjek dan objek, antara berpikir dan ada. Dialektika. Untuk menjelaskan filsafatnya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metode. Yang dimaksud oleh Hegel dengan dialektika adalah mendamaikan, mengkompromi hal-hal yang berlawanan. Proses dialektika selalu terdiri atas 3 fase. Fase pertama tesis, dihadapi antitesis atau fase kedua, dan akhirnya timbul fase ketiga, sintesis. Dalam sintesis itu, tesis dan antitesis menghilang, dapat juga tidak menghilang. Dia masih ada tetapi sudah diangkat pada tingkat yang lebih tinggi. Proses ini berlangsung terus, sintesis segera menjadi tesis baru dihadapi oleh antitesis baru dan menghasilkan sintesis baru lagi.
dan seterusnya. Aliran monisme. Monisme atau monism berasal dari kata Yunani yaitu monos atau sendiri tunggal. Secara istilah, monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Unsur dasaria ini bisa berupa materi, pikiran, Allah, energi, dan lain-lain. Christian Wolff, orang yang pertama menggunakan terminologi monisme. Dalam aliran ini tidak dibedakan antara pikiran dan zat dan hanya ada satu kenyataan yang fundamental. Kemudian ada Thales yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam adalah satu substansi yaitu air. Pendapat ini yang disimpulkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa semua itu air. Air yang cair itu merupakan pangkal, pokok, dan dasar prinsipal segala-galanya. Anaximandros menyatakan bahwa prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas, yang disebutnya sebagai apeiron, yaitu suatu zat yang tak terhingga dan tak terbatas dan tidak dapat dirupakan dan tidak ada persamaannya dengan suatu apapun. Anaximandros yang mengatakan bahwa terbentuknya alam dari jenis yang tak terbatas dan tak terhitung dibentuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada Anaximenes menyatakan bahwa barang yang asal itu mestilah satu yang ada dan tampak yang dapat diindra. Barang yang asal itu yaitu udara. Udara itu adalah yang satu dan tidak terhingga karena udara menjadi sebab segala hidup. Kemudian yang terakhir, filsuf modern yang menganut aliran ini adalah B. Spinoza yang berpendapat bahwa hanya ada satu substansi yaitu Tuhan. Dalam hal ini Tuhan diidentikan dengan alam atau naturans naturata. Aliran dualisme. Dualisme atau dualism berasal dari kata Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri. Orang yang pertama kali menggunakan konsep dualisme adalah Thomas Haidt tahun 1700 yang mengungkapkan bahwa antara zat dan kesadaran atau pikiran yang berbeda secara substansif. Jadi adanya segala sesuatu terdiri dari dua hal yaitu zat dan pikiran. Plato pada tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi mengatakan bahwa dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Semua itu adalah bayangan dari Plato, bayangan dari dunia idea. Sebagai bayangan, hakikatnya hanya tiruan dari yang asli yaitu idea. Plato mengakui adanya dua substansi yang masing-masing mandiri dan tidak saling bergantung, yakni dunia yang dapat diindra dan dunia yang dapat dimengerti. Dia membedakan antara dunia indera, dunia bayang-bayang, dan dunia ide, dunia yang terbuka bagi rasio manusia. René Descartes, seorang filsuf Prancis, mengatakan bahwa pembeda antara dua substansi yaitu substansi pikiran dan substansi luasan atau badan. Jiwa dan badan merupakan dua substansi terpisah meskipun di dalam diri manusia mereka berhubungan sangat erat. Menurutnya yang bersifat nyata adalah pikiran, sebab dengan berpikirlah maka sesuatu lantas ada. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Itulah kata-kata René Descartes. Kemudian ada Leibniz yang membedakan antara dunia yang sesungguhnya dan dunia yang mungkin. Kemudian ada Immanuel Kant yang membedakan antara dunia gejala atau fenomena dan dunia hakiki atau noumena. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu ada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Keduanya masing-masing merupakan unsur asal yang ada dan tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari ruh dan tidak berasal dari badan. Aliran pluralisme. Pluralisme atau pluralism berasal dari kata plural atau jamak. Aliran ini menyatakan bahwa realitas tidak terdiri dari satu substansi atau dua substansi, tetapi banyak substansi yang bersifat independen satu sama lain. Sebagai konsekuensinya, alam semesta pada dasarnya tidak memiliki kesatuan, kontinuitas, harmonis, dan tatanan yang koheren, rasional, dan fundamental. Teori para filosof Yunani kuno yang menganggap kenyataan terdiri dari udara,
tanah, api, dan air. Dari pemahaman di atas dapat dikemukakan bahwa aliran ini tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi, karena menurutnya manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansial dari segala wujud. Kemudian ada Empedocles yang menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Kemudian yang terakhir ada Anaxagoras yang menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari unsur-unsur yang tidak terhitung banyaknya, sebab jumlah sifat benda dan semuanya dikuasai oleh suatu tenaga yang dinamakan nodus, yaitu suatu yang paling halus yang memiliki sifat pandai bergerak dan mengatur. Oke, yang selanjutnya ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan. Eksistensialisme merupakan suatu ajaran yang mengkonfirmasi bahwa setiap kebenaran dan suatu tindakan itu mengandung di dalamnya sebuah lingkungan dan subjektivitas manusia. Eksistensialisme menekankan kepada aspek yang konkret dan intim dari pengalaman atau manusia, atau sesuatu yang istimewa dan personal. Sebagai contoh, dalam penerapannya seperti dalam suatu keadaan di mana setiap dosen dan mahasiswa atau mahasiswi mengerti dan dapat memperlakukan dirinya sebagai mestinya, masing-masing individu akan mengoptimalkan kemampuan dan potensinya sesuai dengan keinginan mereka untuk membuat mereka eksis, di mana mereka saling mempertemukan dan mempertukarkan ide-ide dan pikiran tentang berbagai hal, sesuatu dengan bidangnya masing-masing. Dengan begini, maka kelas akan menjadi lebih hidup dan dinamis, menyenangkan, dan akan selalu dirindukan oleh pendidik maupun peserta didik. Selanjutnya ada C, manusia menurut pemikiran biologis, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama, ada manusia menurut pola pemikiran biologis. Menurut Portman, kehidupan manusia merupakan sesuatu yang bersifat sui generis, meskipun terdapat kesamaan tertentu dengan kehidupan hewan. Manusia menurut biologis. Manusia dan kemampuan kreatifnya dikaji dari struktur fisiologinya. Portman menekankan aktivitas manusia yang khas, yakni bahasanya, posisi vertikal tubuhnya, dan ritme pertumbuhannya. Semua sifat ini timbul dari kerjasama antara proses keturunan dan proses sosial budaya. Aspek individualitas manusia bersama sifat sosialnya membentuk keterbukaan manusia yang berbeda, ada dengan ketertutupan dan pembatasan deterministis binatang oleh lingkungannya. Manusia tidak membiarkan dirinya ditentukan oleh alam lingkungannya. Menurut pola Portman, manusia dipahami dari sisi internal atas, yaitu manusia sebagai pusat kegiatan intern yang menggunakan bentuk lahiria tubuhnya yang mengekspresikan diri dalam komunikasi dengan sesamanya. Selanjutnya, ada manusia menurut pola pikir psikologis. Kekhasan pola ini adalah perpaduan antara metode-metode psikologis eksperimental dan suatu pendekatan filosofis tertentu, misalnya fenomenologi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada pola ini antara lain Ludwig Binswanger, Erwin Strauss, dan Erich Fromm. Binswanger mengembangkan suatu analisis eksistensial yang bertitik tolak dengan psikoanalisisnya Freud. Namun, pendirian Binswanger bertolak belakang dengan pendirian Freud tentang kawasan bawah sadar manusia yang terungkap dalam alam mimpi, nafsu, dan dorongan seksual. Menurut Binswanger, analisisnya Freud sangat berat sebelah karena dia mengabaikan aspek-aspek budaya dan eksistensi manusia seperti agama, seni, etika, dan mitos. Freud, menurut Binswanger, memahami
kebudayaan secara negatif, yakni lebih sebagai penjinakan dorongan-dorongan alamiah daripada sebagai ungkapan potensi manusia untuk memberi arah pada hidupnya. Penelitian psikologis harus diarahkan pada kemampuan manusia untuk mengatasi dirinya sendiri dalam penggunaan kebebasan yang menghasilkan keputusan-keputusan dasar. Selanjutnya ada manusia menurut pola pikir sosial budaya. Manusia menurut pola pemikiran ini tampil dalam dimensi sosial dan kebudayaannya dalam hubungannya dengan kemampuannya untuk membentuk sejarah. Kodrat manusia tidak hanya mengenal suatu bentuk yang uniform, melainkan berbagai bentuk. Eric Rutger, dia memahami kebudayaan setiap bangsa melalui suatu proses yang dinamakan reduksi pada jiwa-jiwa nasional dan melalui mitos-mitos. Reduksi pada jiwa-jiwa nasional adalah proses mempelajari sesuatu budaya tertentu dengan mengembalikannya pada sikap-sikap dasar serta watak etnis yang melahirkan pandangan bangsa yang bersangkutan tentang dunia atau Weltanschauung. Pengalaman purba itu dapat direduksi lagi dengan demikian. Meskipun orang menciptakan dan mengembangkan lingkup kebudayaan nasionalnya, kemungkinan pelaksanaan dan pengembangannya sudah ditentukan karena semuanya itu sudah terkandung dalam warisan ras. Selanjutnya, manusia menurut pola pemikiran religius. Manusia menurut pola pemikiran religius adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius, dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Pengalaman dan penghayatan yang suci ini selanjutnya mempengaruhi, membentuk, dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya. Mempertentangkan homo religius dengan alam homo non-religius, yaitu manusia yang tidak beragama, manusia modern, yang hidup di alam yang sudah didesakralisasikan, alamiah, apa adanya, yang dirasa atau dialami tanpa sakralitas bagi manusia yang non-religius. Kehidupan ini tidak sakral lagi, melainkan profan saja. Menurut Surjanto Puspawardoyo, bahwa untuk memahami manusia bukan dari kacamata seorang antropologi, biologi, atau psikologi, karena hal itu lebih merupakan interpretasi perorangan. Titik tolak pembahasan tentang manusia sebaiknya dari kondisi manusia yang sewajarnya dan keaslian hidupnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manusia merupakan intelijensi yang beradaptasi dan berkepribadian yang berkreasi pada kehidupan multidimensi pada alam semesta ini. Hakikat manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuk seperti dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok yang menentukan yang bersifat tunggal, yakni materi dalam pandangan materialisme, atau unsur rohani dalam pandangan spiritualisme, atau dualisme yang memiliki pandangan yang menetapkan adanya dua unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikan, yaitu materi dan rohani, yakni pandangan pluralisme yang menetapkan pandangan pada adanya berbagai unsur pokok yang ada dasarnya mencerminkan unsur yang ada dalam makrokosmos, atau pandangan monodualis yang menetapkan manusia pada kesatuannya dua unsur, atau monopluralisme yang meletakkan hakikat pada kesatuannya semua unsur untuk membentuknya. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungan pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu
sesuatu yang hadir dalam jiwa. Nah, tadi adalah materi-materi yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon